Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, perkenalkan, nama gue Ramon. Di sini gue mau bercerita, sharing tentang pengalaman gue touring Jakarta Sumbawa selama 3 minggu. Ya, bersama teman-teman gue, Felix dan Petrus. Kita menggunakan motor Suzuki Inazuma dan gue sendiri menggunakan Inazuma tahun 2013. Ya, 3 minggu itu lumayan lama untuk ke Sumbawa. Nah, gimana kisahnya? Kenapa sampai begitu lama? Kita saksikan langsung. Check it out. Aduh guys, hampir aja. Baru mau start riding, udah hampir kejadian. Ya begitulah guys, kapanpun, dimanapun, kita tetap harus menerapkan safety riding. Karena ya itulah, di jalan itu pasti tidak aman. Jelas pasti tidak aman. Jadi kita yang sadar, kita yang waras, kita yang harus paham bagaimana cara kita menyikapi di jalan supaya kita bisa sampai tujuan dengan aman, dengan selamat, sehingga kita sampai tiba di tempat tujuan dan di rumah selamat. Oh ya guys, sebisa mungkin atau sudah sepatutnya, seharusnya sebelum kita melakukan perjalanan, ya baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta diberikan keselamatan hingga sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini sebenarnya ada kisah cerita menarik ini. Ya, rencana awal kita memang tikung di Bekasi, yaitu di Shell di dekat Bekasi Barat, di dekat MM, seberangnya MM kalau nggak salah. Ya di situ kan ada Shell di situ ya. Namun kenapa di video awal kok kenapa jadinya di warkop? Nah, jadi gini, kita tikung janjian di Shell itu jam 4 subuh. Nah, artinya ya paling nggak jam-jam setengah 5 atau jam 5 kita sudah riding. Tapi kenapa ini udah terang begini baru jalan? Ya gitu deh, namanya juga orang tua, kalau mau dimarahin nanti ngambek. Kebayang gak sih? Janjian jam 4, jam 8 baru datang, mati loh. Ya mau marah, takut kualat, ya udah tunggu aja gitu. Katanya sih udah tinggal aja nggak apa-apa gitu kan, ntar ketemu di mana ya. Alah, ntar jadi kenapa-napa, jadi repotnya 2 kali. Ya udah akhirnya kita tunggu jam 8 baru nongol, cakep. Ya akhirnya oke lah, setelah kita kumpul barulah kita jalan, gas. Di video berikut ini adalah sebuah contoh yang salah. Kenapa salah? Karena
jarak kita dengan kendaraan depan terlalu dekat. Sehingga jika terjadi keadaan darurat di depan kendaraan tersebut, kita tidak ada antisipasi untuk menghindar atau melakukan pengereman. Begitu. Sebab ya di depan kendaraan kita ini cukup besar sehingga blind spot di depan kita ini juga semakin sangat-sangat besar. Kita tidak dapat bisa melihat apapun dengan pandangan yang jauh. Jadi pandangan kita sudah cukup terhalang. Namun saya mau kasih lihat di video ini ada beberapa contoh karena ini di jalur Pantura. Perhatikan lampu sen pada kendaraan depan kita ini menyalakan lampu sen sebelah kanan. Walaupun motor kita cukup sanggup untuk mendahuluinya dari sisi kanan karena tadi ada space supaya kita bisa masuk, namun cukup diingat teman-teman kita yang di belakang, apakah dia sanggup, apakah dia masuk bisa lolos dari kendaraan tersebut. Karena apa? Biasanya teman-teman di belakang itu suka gak mau ketinggalan, sehingga ya udah berusaha untuk ikut, akhirnya apa? Terjadi kepanikan pada kendaraan yang mau dilalui, atau ya kita yang bisa terhimpit. Teman kita yang di belakang bisa terhimpit oleh kendaraan tersebut karena apa? Ya lagi-lagi blind spot. Gitu guys. Oh ya, karena ini Pantura, biasanya atau kebiasaan jalur Pantura biasanya ini mendahului dari sebelah kiri. Nggak tahu dari zaman kapan, mungkin ini asumsi saya sih, karena mobil kendaraan besar itu jalannya pelan, kalau dia di lajur kiri banyak kendaraan yang keluar masuk gang atau jalan sehingga kecepatannya itu stop and go gitu ya. Yang mana kalau kendaraan besar, kalau stop and go itu lumayan istilahnya itu memakan konsumsi bahan bakar yang cukup besar gitu. Jadi sehingga mereka seringnya mengambil lajur paling kanan supaya bisa melaju terus. Mungkin seperti itu hanya asumsi saya aja. Kalau kalian ada yang tahu, boleh tulis-tulis di komen di bawah supaya kita bisa sama-sama bisa sharing gitu. Thank you. Untuk alasan yang sebenarnya ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu jadi saya nggak sempat juga nanya ke para driver tersebut. Jadi ya udah, itu balik lagi hanya ke asumsi saya aja. Nah, ini ada kejadian lucu nih. Kita rencana nggak mau masuk kota Cirebon, terus kita belok kiri nih di sini nih di Jatibarang, lalu sampai Karangampel, terus belok kanan, terus saja sampai di pinggiran kota Cirebon, lalu tembus udah keluar Panturanya lah gitulah. Tapi karena kita salah belok, jadi akhirnya apa? Ya mau nggak mau masuk jalur Pantura lagi. Ya sudahlah, mau nggak mau akhirnya masuk kota Cirebon. Sekalian kita istirahat deh jadinya di kota Cirebon jadinya.
Oke, setelah kita beristirahat beberapa saat, sekarang kita melanjutkan perjalanan kita menuju Tegal. Dan rencana kita makan siang di Tegal. Setelah pom bensin Muri, maju sekitar kurang lebih 2 atau 3 kilo lah. Ada tuh di sebelah kiri tempat makan biasa yang disinggahi oleh supir-supir. Jadi makanannya murah meriah. Buka warungnya jam 9 dan tutupnya jam berapa tuh? Jam 5. Udah kayak office hour tau nggak? Jadi kita pas makan jam 5 itu ya udah tutup udah diberes-beresin. Untung aja nggak diangkat piring kitanya. Nama tempatnya Warung Makan Ramah Putri. Itu posisinya ada di setelah pom bensin Muri. Pokoknya maju aja, nggak jauh lah, pokoknya paling jauh 1 atau 2 kilo. Adanya di sebelah kiri nanti. Masakannya enak asli, cukup enak. Terus kalau kalian di atas jam 5 lewat situ, ya pasti tutup gitu guys. Dan kita melanjutkan perjalanan malam hingga sampai di Klaten dengan selamat. Walaupun diguyur hujan sepanjang jalan, ya sehingga gak ada yang bisa direkam. Karena kameranya belum anti air, jadi ya udah gak ada yang bisa direkam. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan nantikan video selanjutnya. And God bless.